Halo teman-teman, bagi bersama saya Firdaus di channel Motor Plus Modif. Kali ini saya lagi ada di Universitas Budi Luhur di Bilangan Jaksel. Nah, kali ini kita mau ngulas motor yang fenomenal banget nih, garapan Universitas Budi Luhur, yaitu BL Safe 01. Ini motor menarik banget, speknya juga menarik. Kita lihat ya, apa yang menarik dari motor ini. Tonton videonya. Buat teman-teman yang ngikutin perkembangan motor listrik di Indonesia, pasti tahu dong kalau Universitas Budi Luhur itu emang concern banget sama perkembangan motor listrik di Indonesia. Makanya Universitas Budi Luhur ini tiap tahun itu bikin tuh motor listrik dan punya beragam konsep. Nah, untuk konsep yang terbarunya ini yaitu BL Safe 01. Ini konsepnya adalah high performance. Nah, kata sportnya ini nih yang jadi tujuan utama pembangunan motor ini. Kita lihat ya, pertama dari speknya dulu. Nah, dari yang sport yang pertama adalah tampilannya serta riding positionnya ini yang ini sport banget nih, kayak cafe racer tapi tetap ada fairingnya. Ini mirip sama apa ya kalau saya bilang ya, motor-motor kayak cyberpunk gitu kali ya. Jadi pakai fairing yang agak retro tapi tetap punya tampilan yang modern. Nah, ini turun dulu ya karena riding positionnya lumayan tinggi juga nih. Ini kenapa Universitas Budi Luhur ini memilih konsep sport? Karena dia pengen ngeliat dan ngebuktiin kalau motor listrik itu punya performa yang bisa setara bahkan bisa melebihi motor-motor yang pakai mesin bensin. Nah, yang jadi pertanyaan utamanya jelas adalah motor listriknya nih. Ini saya udah ada catatannya ya, karena emang speknya ini menarik nih. Pertama dari motor listrik yang namanya ini BLDC, tenaganya 16 kW. Itu kalau dikonversi jadi 21,45 dk. Bayangin, motor listrik tenaganya segitu dan responnya instan. Nggak kebayang sih kalau di jalan kayaknya enak banget tuh. Keluar tikungan, buka gas, put, langsung angkat. Apalagi kalau kita ngelihat ya, ini dari kaki-kakinya, ini emang disiapkan untuk kecepatan tinggi. Nih, lihat nih teman-teman. Dari ukuran kaki-kakinya, jadi udah kalau saya bilang moge banget. Karena emang Universitas Budi Luhur ini kerjasama sama Atros Garage, Bang Ateng tuh. Pengen bikin yang motor listrik punya speknya itu untuk kecepatan tinggi. Pertama kalau dilihat nih dari belakangnya ya, ini pakai swing arm yang katanya itu dari Ducati. Mungkin kayak Ducati Monster ya yang pakai single side arm tuh. Ini gede banget dan ban belakangnya gila. Ukurannya 180/55, udah moge banget nih. Nah, kelihatan juga kenapa BL Safe 01 ini dia pakai penggeraknya ini pakai rantai. Biasanya kan kalau motor listrik antara hubnya langsung nempel ke roda atau yang pakai V-belt tuh. Nah, alasannya pertama, tadi saya sempat ngobrol sama orang Budi Luhurnya. Jadi pakai rantai ini karena emang motornya ini kan tenaganya gede tuh. Kalau pakai hub langsung gini itu biasanya belum nyediain tuh motor listrik yang tenaganya gede langsung modenya hub. Pasti dia antara modenya pakai rantai atau pakai belt. Kayak misalnya Zero, terus yang baru itu Harley Davidson Livewire ya, itu kan dia pakai belt tuh. Nah, untuk yang BL Safe 01 ini dia pakai rantai. Nah, terus lihat nih, posisi cakram juga dia kan di dalam karena emang single side arm itu, dia si cakramnya itu setelah si armnya. Karena emang single side arm ini kan dibuat untuk kebutuhan yang endurance ya, biar bikin cepet ngeganti rodanya. Terus kalau kita lihat sebelah kanannya, nih menarik nih, peleknya unik nih. Lihat nih, peleknya menarik kan? Karena dia pakai cover gitu ya, mungkin ada yang bilang nyebutnya dop, ada yang bilangnya pelek monoblok, tapi ini modelnya dop sih karena dia ditempel. Dan yang saya senangnya ini, dia ngikutin kita sama turbofan tuh. Saya tahu tuh Bang Gofar tuh yang mempopulerkan turbofan di Indonesia. Ini modelnya menarik nih dan dikasih grafis petir gitu, cakep nih. Nih kalau ngeliat juga depannya nggak kalah kekar sama yang belakangnya, mantep banget nih. Ini karena pakai upside down yang diameter asnya, wah 47 kali ya, gede banget ini. Ini juga dapat dari Ducati Monster atau mungkin Ducati 748, dari Ducati deh intinya. Dan dia speknya juga menarik nih karena pakai double disc dan nih kalipernya pakai KTC Racing yang modelnya dia 2 piston kiri kanan. Keren nih. Piringan cakramnya juga gede dan biar serasi sama pelek belakangnya. Pakai pelek monoblok. Unik nih tampilannya. Nah, ada satu ubahan yang menarik dari motor ini. Nah, ini kan motor dia tetap butuh speedometer dong. Nah, karena ini peleknya ini dia nggak ngedukung untuk naruh gearbox untuk ngebaca speedometer, ini di custom nih. Ini buat ngebaca sensor kecepatannya di depan gini nih. Tampilannya oke lah, masih rapi meskipun agak kotor dikit ya, mungkin karena udah lama kali ya. Tapi saya seneng nih karena jadi makin fungsional dan kita bisa tahu kecepatan berapa. Karena kan motornya juga kan kecepatan tinggi.
Nah, kita lanjut lagi ke area kemudinya. Ini dia modenya karena sport, jadi pakai yang under yoke ya, atau di bawah segitiga. Dan ini pakai clip on dari Rapid nih. Sudutnya sendiri agak dalam ya, karena emang ngejarnya itu biar posisinya ergonomis banget tuh saat kita lagi kecepatan tinggi. Terus kalau kita lihat, ini ada setelan ribbon sama compression ya, emang ciri khas lah untuk motor-motor yang udah high performance. Terus di depannya ini dia ada speedometer yang modelnya analog, ini dari Wilwood, ada odometernya juga. Klasik ya kelihatannya ya, tapi ya masuklah sama konsep motornya yang retro tapi modern. Lanjut lagi, ini ada indikator untuk baterainya ya, biar kasih tahu lah kita kalau lagi baterainya berapa persen lagi, bisa ngecas dulu. Nah, terus karena ini motor untuk high performance, master rem depannya juga diganti nih, ini pakai KTC Kaitako. Dan kalau dilihat ini dia selang remnya 2 ya, karena emang kan dia double disc. Terus di sebelah kirinya juga ini ada beberapa saklar ya yang penting lah, kayak misalnya saklar lampu sen, terus lampu pas dim. Nah, ini adalah saklar untuk nyalain motornya, karena kan motor listrik itu dia instan ya, kalau lagi saat kondisi on kita gas, motornya bisa langsung ngegas gitu. Nah, ini untuk safety measure-nya tuh, jadi kalau ini belum di onin, motornya nggak mau nyala. Nah, nih dari tampilan kaki-kaki, terus kemudiannya udah kebayang dong riding position-nya kan. Waduh, ini motor racing banget, nunduk banget nih. Dan kalau saya bilang agak kerasa berat ya saat kondisi berhenti pun, karena emang dia kan pakai naruh baterai, terus motor listrik juga, dan pakai kaki yang gede. Dan karena dia pakai under yoke, wah ini kalau buat belok yang patah-patah agak susah nih. Kayak bawa moge banget lah. Tapi emang konsep motornya kan emang high performance gitu. Dan yang menariknya, ini karena motor listrik dia nggak ada pakai transmisi. Jadi si di rear setnya itu tuh dia nggak ada untuk nge-transfer gigi tuh, nggak ada selahnya lah. Nggak ada tuasnya. Jadi bener-bener clean dan cuma ada untuk ngerem belakang doang. Dan karena dia nggak pakai transmisi kayak motor matic itu, jadi kayak aneh ya kali ya. Tapi mungkin emang masa depan motor itu ya kayak gitu. Pakai motor listrik, nggak pakai transmisi, langsung ngegas aja. Kalau menurut teman-teman gimana? Tapi memang bagian yang menarik tentunya selain motor listriknya adalah desainnya ini yang emang unik ya. Ini kalau dari depannya ini ngingetin saya sama kepalanya Predator tuh. Karena dia gembung gitu ya, kecil, dan di bagian bawahnya ini yang gede. Ini lampunya sendiri, ini kan buta ya sebutannya, nggak ada lampunya. Lampunya ini dia pakai LED kecil di sini nih. Jadi kelihatan lebih clean dan mirip sama motor-motor yang futuristik gitu tuh. Dan karena tampilannya ini dia agak ringkes, nonjolin kaki-kakinya yang gede. Enak nih kalau dilihatnya nih. Ini kalau di jalan mungkin tahun 2040 mungkin motor desain kayak gini kali ya. Terus buntutnya juga yang, waduh, pendek ini ya. Ini mirip sama moto GP tahun 2000-an lah gitu ya. Modenya tuh ringkes-ringkes gini, dan di belakangnya pakai lampu LED yang kecil. Nah, tampilannya sendiri ini kelihatan clean. Ini nggak cuma karena dia buntutnya pendek, karena emang nggak ada knalpotnya, namanya juga motor listrik kan. Nah, tadi saat saya nyobain duduk di atas motornya kan kerasa jarak ke kemudiannya panjang ya. Ini karena tangkinya ini yang panjang nih. Tapi ini nggak bisa dibilang tangki juga sih, karena nggak ada lubangnya nih. Lantas apa sih isinya di balik tangki ini? Jadi pas saya nanya ke orang budi luhurnya, isi tangkinya ini tuh untuk nyimpen fuse atau sekring, terus modul-modul kayak battery management systemnya ya. Jadi disimpannya di sini nih, karena emang di bawahnya fokus untuk naruh baterai sama motor listriknya. Unik sih ya, bentuknya kayak tangki tapi nggak ada lubangnya. Terus ini pakai baterai 48 ampere dan pakai kontrolernya itu yang 96 volt 200 ampere. Nah, jadi pertanyaan kan baterainya nih, speknya juga menarik dan ternyata ada yang bikin dia tahan untuk lewatin air. Nah, ini kan naruh baterainya ini dia dikasih cover gini ya. Dan yang menariknya ini, untuk naruh baterainya ini dia dikasih seal tuh. Nah, itu yang bikin dia tahan untuk lewatin banjir. Klaimnya sih, ini pas dicoba ya, ini bisa tahan setengah ban. Lumayan lah ya, kalau kita ngelewatin banjir, nggak takut gitu. Karena emang motor listrik kan orang takutnya nyetrum gitu. Terus ini ada lubang, ini untuk switch-nya nih, ini biasanya untuk nyalain. Jadi dari sini dulu tuh, baru diputar untuk nyalain kunci kontaknya. Nah, ini ada lubang, ini kalau kita buka, ngecasnya nih. Yang pasti dia bukan pakai USB atau pakai ngecas HP ya, beda lah. Ini karena emang motor listrik yang wattnya lebih gede. Nah, untuk baterainya sendiri ini diklaim bisa menempuh jarak sampai 110 km.
Itu sih klaimnya doang ya, karena memang Universitas Budi Luhur sendiri ini masih pengen nge-fine tune nih motornya, biar baterainya lebih awet dan performanya juga lebih bagus. Karena ini motor masih ada satu kekurangan yang masih ngeganjel. Masalahnya itu ya ini di rantainya. Jadi karena dia pakai rantai yang agak berat kali ya jika dibandingkan dengan yang model hub yang langsung nempel ke roda atau pakai V-belt. Jadi saat lagi awal-awal ngegasnya tuh masih bunyi kretek gitu. Itu masih pengen di fine tune dulu, mungkin antara ukuran gearnya atau mata rantainya dibikin lebih enteng, atau malah mungkin ubahan di motor listriknya. Tapi ini udah langkah yang bagus lah, bikin motor sport performa bagus pakai mesin listrik. Bisa nyaingin Energica Ego tuh yang dipakai di Moto E. Speknya ya teman-teman ya, udah kebayang pasti fun to ride banget. Saya juga penasaran banget nih, pengen nyobain motor ini, terutama nyobainnya misalkan di sirkuit tuh, jadi bisa ngegaspol. Kalau di jalan sih agak ngeri ya, power instan tenaga segede gitu. Ya, kita tunggu aja ya kapan Universitas Budi Luhur mungkin kerjasama sama yang lain atau yang gimana biar menyempurnakan motornya. Nah, teman-teman sendiri ada pertanyaan atau komentar buat motor yang menarik banget ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah, serta jangan lupa like dan subscribe channel dari Motorplus Modif. Jangan lupa juga main ke website kita, yaitu motorplusonline.com, dan Instagram kita di @motorplusonline.com. Sekian video saya, sampai jumpa di video-video Motorplus Modif selanjutnya. Dadah!